وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Sabtu malam Ahad 17 Rabiul Akhir 1441 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di Masjid Al-Barkah dalam sebuah kajian rutin setiap Sabtu malam Ahad pekan kedua, membaca ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ahibati hafizakumullah, Bapak Ibu, saudara-saudari jamaah Masjid Al-Barkah dan juga seluruh pendengar Radio Roja, pemirsa Roja TV yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu merahmati kita. Ini adalah pertemuan yang ke-9 dalam pembahasan menguak tabir kesyirikan. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas aqsam asyirkil asghar, pembagian syirik kecil. Maka kita katakan syirik kecil dibagi menjadi 3. Asyirkul asghar alla fil ibadat al-qalbiyah, syirik kecil di dalam ibadah-ibadah yang berkaitan dengan hati. Contohnya sudah kita pelajari, yaitu riya yang pertama. Kemudian yang kedua, iradatul insan bi amalihi dunya, keinginan seseorang dengan amal ibadahnya tentang perkara dunia. Yang ketiga, al-i'timad 'alal asbab, bersandar hati kepada sebab. Yang keempat, at-tatayyur, merasa bernasib sial dengan apa yang dilihat dan apa yang didengar. Ini adalah bagian syirik asghar di dalam amalan-amalan hati. Kemudian di sana ada bagian yang kedua, syirik asghar dalam amalan-amalan lahiriah atau perbuatan. Maka kita sudah sebutkan pada pertemuan sebelumnya
yaitu yang pertama adalah ruqyah syirkiyah, ruqyah yang di dalamnya terdapat kesyirikan. Dan pada pertemuan yang ke-8 kita sudah membahas tentang bagaimana tata cara ruqyah yang sesuai dengan dalil dari Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita juga sudah sebutkan sifat yang harus ada di dalam diri seorang peruqyah. Dan pada kesempatan kali ini kita akan menyebutkan jenis-jenis ruqyah yang syirkiyah. Jenis-jenis ruqyah yang syirkiyah, yang terdapat kesyirikan di dalamnya. Maka jenis ruqyah yang syirkiyah yang terdapat kesyirikan di dalamnya, yang pertama adalah yaitu ketika orang yang meruqyah atau orang yang diruqyah bersandar kepada ruqyah. Ini adalah syirik asghar di dalam perihal ruqyah. Apabila seorang yang meruqyah atau orang yang diruqyah bersandar kepada ruqyah itu sendiri, tidak bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia syirik asghar. Apabila masih meyakini di dalam hatinya Allah lah yang maha penyembuh, maka dia syirik asghar. Tetapi apabila dia bersandar kepada ruqyah dan dia meyakini di dalam hatinya ruqyah itulah yang menyembuhkannya, ruqyah itulah sang penyembuh, maka ini bisa naik derajatnya kepada syirik akbar. Perhatikan baik-baik bedanya. Apabila seseorang yang meruqyah atau yang diruqyah bersandar kepada ruqyah, bersandar kepada bacaan-bacaan, bersandar kepada bacaan-bacaan, maka ini syirik asghar. Jika dia masih meyakini Allah yang maha penyembuh, yang maha pencipta, yang maha pengatur, yang maha kuasa. Dan bisa naik syirik asghar ini kepada syirik akbar apabila dia meyakini bahwa ruqyah itulah yang menyembuhkan, ruqyah itulah yang mengatur, mencipta, dan berkuasa. Maka ini naik menjadi syirik akbar, mengeluarkan seseorang dari daerah keislaman. Ini yang pertama, jenis ruqyah yang terdapat kesyirikan di dalamnya. Yang kedua, jenis ruqyah yang terdapat kesyirikan di dalamnya adalah ruqyah yang memakai talasim. Memakai talasim. Talasim yaitu tulisan-tulisan rajah. Dengan tulisan-tulisan yang tidak dipahami. Atau talasim yaitu bacaan-bacaan yang tidak bisa dipahami. Seperti misalkan yang pernah saya sampaikan di sini. Meruqyah dengan menggunakan tulisan-tulisan seperti ini. Meruqyah dengan menggunakan tulisan-tulisan seperti ini. Maka ini adalah termasuk dari ruqyah syirkiyah. Karena tulisan-tulisan ini adalah dijadikan sebagai sebab yang mana syariat belum menjadikannya sebagai sebab. Kita sudah pernah tulis di sini bahwa segala sesuatu yang dijadikan sebagai sebab syar'i
ataupun qadari yang belum dijadikan oleh syariat sebagai sebab syar'i ataupun qadari, maka menjadikannya sebagai sebab adalah sebuah syirik asghar. Sebuah syirik asghar. Dan ruqyah yang seperti inilah yang masuk ke dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu innar ruqa wat tamaima wat tiwalata syirik. Sesungguhnya ruqyah dan tamimah dan tiwalah adalah kesyirikan. Ruqyah yang seperti inilah yang di dalamnya terdapat kesyirikan. Karena memakai tolasim, tulisan-tulisan rajah yang tidak bisa dipahami oleh manusia biasa, ataupun pakai lafat-lafat saat meruqyah, saat membaca-bacai yang tidak bisa dipahami. Nah, kemudian ahibati hafizakumullah ta'ala, termasuk ya, itu dia adalah ruqyah yang terdapat kesyirikan di dalamnya. Ruqyah yang terdapat kesyirikan di dalamnya. Pada pertemuan ke-8 saya menjanjikan bahwa ada beberapa pelanggaran-pelanggaran yang semestinya harus dijauhi saat meruqyah. Ada berbagai macam pelanggaran yang seharusnya dijauhi saat meruqyah. Saya akan sebutkan beberapa poin. Jadi sudah saya sebutkan tadi, ruqyah yang terdapat kesyirikan di dalamnya. Ada 2 macam. Ruqyah yang dijadikan sebagai sandaran dalam pengobatan. Menjadikan ruqyah sebagai sandaran. Ini adalah ruqyah yang terdapat kesyirikan. Yang kedua apa? Ruqyah memakai talasim, rajah, tulisan-tulisan atau ucapan-ucapan yang tidak bisa dipahami. Selesai itu. Ruqyah syirkiyah. Dan itu termasuk daripada syirik kecil di dalam perkara amaliyah atau perbuatan lahiriah. Saya akan menambahkan sedikit tentang ruqyah, yaitu hal-hal yang harus dijauhi saat meruqyah. Ini perhatikan yang sering meruqyah. Bahkan mungkin kadang sebagian membuat kartu nama ahli ruqyah, memasang papan nama ahli ruqyah. Sungguh itu belum dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Meruqyah boleh, tetapi pasang nama ahli ruqyah belum ada contohnya. Dan kita katakan tergantung niat seseorang tersebut. Kalau seandainya dia ingin mengamalkan hadis Rasul yang berbunyi, man istata'a minkum an yanfa'a akhahu falyaf'al. Siapa di antara kalian sanggup untuk memberikan kebaikan kepada saudaranya, maka lakukanlah. Mungkin orang yang bikin kartu nama, sebar pengumuman, kemudian papan nama, tujuannya untuk itu. Kalau memang tujuannya untuk itu, maka minimal boleh. Tetapi lebih baik tidak perlu untuk dilakukan. Untuk menjaga hati dan juga menjaga keikhlasan di dalam diri. Nah, sekarang ada hal-hal yang patut dijauhi saat meruqyah. Yang pertama, niat untuk mengumpulkan harta dalam meruqyah. Ini harus dijauhi. Niat untuk mengumpulkan harta dalam praktek meruqyah. Karena ruqyah tujuannya adalah untuk memberikan manfaat kepada saudara muslim. Bukan untuk dijadikan sebagai profesi pekerjaan yang seseorang
mengambil penghasilan dari pekerjaan tersebut. Kemudian yang kedua, yaitu yang harus dijauhi adalah godaan wanita saat meruqyah. Maka wahai para peruqyah, hendaknya Anda saat meruqyah hati-hati terhadap godaan wanita. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala ar-rijal minan nisa." Aku tidak pernah tinggalkan sepeninggalku godaan paling berbahaya bagi lelaki dibandingkan perempuan. Maka saat meruqyah kadang terjadi godaan-godaan yang didapati oleh peruqyah tentang perempuan. Seperti memegang perempuan, baik itu dengan langsung bersentuhan kulit dengan kulit ataupun dengan penghalang. Tetap kedua-duanya diharamkan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam At-Tabarani dalam kitab Al-Mu'jamul Kabir dari sahabat Al-Ma'di Karib radhiyallahu anhu, la an yut'ana fi, atau Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la an yut'ana fi ra'si ahadikum bimakhitin min hadid khairun lahu min an yamassa imra'atan la tahillu lah. Sungguh seseorang ditancapkan paku dari besi di kepalanya lebih baik daripada bersentuhan dengan perempuan yang tidak halal untuknya. Saya katakan tadi, walaupun dengan sarung tangan ada pembatas antara kulit laki-lakinya dengan kulit perempuannya, tetap diharamkan. Karena Aisyah radhiyallahu anha bercerita, "Ma massat yadu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam imra'atan qad illa imra'atan yamlikuha." Tidak pernah tangan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersentuhan dengan seorang perempuan pun. Dengan seorang perempuan pun, kecuali perempuan yang dia miliki istrinya dan budak-budaknya. Begitu juga Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni la usafihun nisa." Sesungguhnya aku tidak berjabat tangan dengan perempuan. Di sini umum, baik dengan langsung ataupun dengan penghalang sarung tangan. Dan ketika tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala ar-rijal." Aku tidak pernah tinggalkan sepeninggalku godaan yang paling berbahaya bagi lelaki. Ar-rijal, alif lam pada kata ar-rijal di sini adalah alif lam lil jins. Alif lam menunjukkan kepada jenis, artinya semua jenis laki-laki. Siapapun itu, mau tua, muda, kaya, miskin, orang berpendidikan ataupun orang rendah pendidikan, mau ahli ilmu, orang awam, hafal Quran, tidak hafal Quran, ahli ibadah, ahli maksiat. Godaan paling berbahaya bagi semua jenis lelaki adalah perempuan. Maka hati-hati. Termasuk juga berdua-duaan saat meruqyah. Ini termasuk godaan perempuan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad, "Ala la yakhluwanna rajulun bimra'ah la tahillu lah, fa inna thalithahuma asy-syaitanu illa mahramun." Ingat baik-baik, jangan sekali-kali seorang lelaki berdua-duaan dengan seorang perempuan yang tidak halal untuknya. Karena sesungguhnya pihak ketiga dari keduanya adalah syaitan, kecuali ada laki-laki mahramnya. Nah ini harus hati-hati saat meruqyah, jangan sampai berdua-duaan. Dan cukup sebenarnya tidak usah berdua-duaan. Si perempuannya di dalam kamar, kemudian si peruqyahnya di luar kamar. Yang penting suaranya didengar oleh perempuan tersebut. Ya. Dan saya katakan kepada peruqyah laki-laki, jangan sok kuat. Kamu tidak akan kuat
yang kuat hanya Nabi Yusuf. Ya, tidak akan pernah kuat. Yang kuat hanya Nabi Yusuf, siapapun laki-lakinya. Yang kuat hanya Nabi Yusuf alaihissalam saat berhadapan dengan istri Al-Aziz, salah satu penguasa di Mesir. Kemudian yang patut dijauhi saat meruqyah adalah minta bantuan kepada jin. Maka belum ada di dalam Al-Quran atau hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam atau perkataan para sahabat yang menunjukkan kebolehan minta bantuan kepada jin, apalagi sampai ngobrol dengan jinnya. Ya, ini tidak diperbolehkan. Namamu siapa? Kemudian sudah hidup berapa tahun? Makanannya apa? Pekerjaanmu sekarang apa? Emang interview kerja? Tidak boleh. Ya. Tidak boleh memasukkan jin ke dalam tubuh manusia untuk bisa berinteraksi, akhirnya minta bantuan. Kemudian juga ada sebagian ahli ruqyah yang katanya ahli ruqyah, mereka kadang-kadang menaklukkan jin. Entah itu jin wewe gombel, entah itu jin tuyul, kuntil anak, apapun dia taklukan, akhirnya setiap kali ingin dia meruqyah, dia minta bantuan kepada jin tersebut agar mengeluarkan jin yang ada pada tubuh pasien tersebut. Ini haram hukumnya. Karena berarti minta bantuan kepada jin. Dan apabila jin tersebut memberitahukan sesuatu, maka jangan pernah dipercaya, karena hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Bukhari, "Shadaqaka wa huwa kadzub." Dia berkata benar kadang-kadang, tetapi dia tukang dusta. Maka jangan pernah percaya kepada jin. Ya, terutama jin-jin yang kafir, maka tidak boleh dipercaya. Karena mereka berkata benar kadang-kadang, tetapi mereka tukang dusta. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memang ada sebagian ulama yang membolehkan untuk berinteraksi dengan jin. Seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan diikuti oleh Imam Ibnu Utsaimin. Akan tetapi itu dengan berbagai macam syarat. Dan yang lebih utama pendapatnya adalah tidak boleh seseorang minta bantuan kepada jin dalam perihal ruqyah meskipun jinnya sudah masuk Islam. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Jin, "Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzun birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa." Dan bahwa ada sekelompok manusia dari sekelompok laki-laki dari manusia meminta perlindungan dengan sekelompok dari bangsa jin, maka bertambah kepada mereka kerugian. Nah, kemudian yang keempat yang harus dijauhi oleh orang-orang yang meruqyah adalah terlalu berlebihan di dalam membaca pada air. Terlalu berlebihan di dalam membaca pada air. Kadang-kadang satu drum besar dibacai. Satu tandon besar dibacai. Ini mendingan sekalian satu sumur dibacai. Ini tidak ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, kita katakan tadi pada pertemuan yang ke-8, boleh seseorang membaca pada air berdasarkan pekerjaan beberapa para salafus saleh. Akan tetapi jangan berlebih-lebihan. Kadang-kadang satu kolam dibacai. Ini tidak ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang harus dijauhi juga adalah hati-hati dengan pengikut yang banyak yang meminta diruqyah. Karena seseorang tidak bisa menjaga hatinya dengan mudah. Karena niat berbolak-balik. Dan syaitan senantiasa memberikan bisikan-bisikan agar ketika meruqyah
dikurangi keikhlasannya. Ketika meruqyah yang diinginkan kemasyhurannya. Apalagi kalau seandainya beberapa kali terbukti dia memang bisa untuk mengeluarkan jin yang ada pada tubuhnya. Akhirnya orang-orang berbondong-bondong kepada dia. Seperti yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Seorang anak kecil yang dikatakan bisa mendapatkan batu sakti mandraguna. Maka akhirnya orang berbondong-bondong. Bahkan pemerintah pada waktu itu dikatakan ingin membuat tandon yang diletakkan di tandon tersebut batu yang dikira bisa mengobati penyakit. Maka hati-hati dengan al-ightirar bil kathrah, yaitu terperdaya, terpersona dengan popularitas. Karena bisa merusak niat saat meruqyah. Ada Sahal bin Abdullah Tasturi rahimahullah, seorang ulama. Beliau ditanya, ayyu syai'in ashaddu 'ala nafs? Apa yang paling berat seseorang untuk melakukannya? Maka beliau menjawab, al-ikhlas. Ikhlas yang paling berat. Kenapa? Lianna laisa laha fihi nasib. Karena orang yang ikhlas tidak mendapatkan apa-apa dari perihal dunia. Kadang tidak dikenal, kadang tidak diketahui orang, kadang tidak diberikan hadiah oleh orang, tidak dikenal. Di situ letak ikhlasnya, akan tetapi dia mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam yaitu hati-hati berbicara tentang ruqyah tanpa ilmu agama. Seperti menjustifikasi, menghukumi seseorang, ini si fulan kena sihir, ini si fulan kena ain. Hati-hati, jangan bermudah-mudah menghukumi seseorang bahwa si fulan kena sihir atau kena penyakit ain, mata, hasad yang bisa memberikan bahaya kepada orang lain. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm." Dan janganlah kamu mengacakkan sesuatu yang tidak kamu miliki ilmunya. Surat Al-Isra ayat 36. Kemudian yang ketujuh, hal yang harus dijauhi yaitu tidak diperbolehkan saat meruqyah menyakiti orang yang diruqyah. Dipukuli, dibanting, ya, dibakar, ditusuk-tusuk, tidak diperbolehkan. Bahkan disetrum mungkin. Nah, ini tidak diperbolehkan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena keluarnya jin yang mengganggu tubuh pasien tersebut atau adanya sihir yang ada pada dalam tubuh pasien tersebut bisa sembuh, bisa keluar penyakitnya, sihirnya, jinnya dengan sebab bacaan Al-Quran dan bacaan doa-doa dari hadis-hadis yang sahih, bukan dengan sebab pukulan. Ini saya pengalaman nih, subhanallah. Saya pernah meruqyah orang. Saya meruqyah. Tetapi saya bisa meruqyah, tapi saya tidak meruqyah. Ya, bisa meruqyah, tapi tidak meruqyah. Karena kalau buka praktek ruqyah, itu tidak akan ada kajian setiap Sabtu malam Ahad pekan kedua di Masjid Al-Barakah. Orang berbondong-bondong nanti di rumah. Pernah suatu ketika ibu-ibu habis kajian datang kepada saya. Ustadz, tolong ruqyah anak saya. Mohon maaf Bu, saya tidak meruqyah. Dan doa ibu lebih mustajab dibandingkan saya. Ayolah Ustadz, kasihan anak saya. Ustadz belum tahu bagaimana dia kesurupan. Dia kesurupan kemasukan jin singa Majapahit. Maka saya tetap tidak bergeming. Saya katakan, mohon maaf Bu, doa ibu lebih mustajab di sisi Allah. Bukan tidak mau melaksanakan hadis Rasul
yang berbunyi man istata'a minkum an yanfa'a akhahu falyaf'al. Siapa yang ingin sanggup untuk memberikan manfaat kepada saudaranya, hendaklah dia lakukan. Salah satu sebabnya adalah yang saya sebutkan tadi. Bukan tidak mau mengambil kebaikan, tetapi doa ibu lebih utama. Dan itu ingin mengajari umat agar orang tua lebih mendoakan dibandingkan dia minta didoakan. Nah, kemudian yang ruqyah yang saya sebutkan tadi, suatu saat ada kawan dari Suriname. Waktu ini masih mahasiswa di Madinah. Orang ini orang ganteng. Akhirnya perempuan banyak yang suka. Akhirnya otomatis dia hanya menikahi satu perempuan. Perempuan-perempuan yang lain sakit hati. Cinta ditolak, dukun bertindak. Akhirnya dia kena sihir oleh para perempuan-perempuan yang sakit hati tersebut. Salah satu bentuk sihir yang dia dapati, pengaruh buruknya adalah dia bangun subuh tetapi tidak mau sholat subuh. Hanya matanya melak-melek. Maka setelah selesai sholat subuh, zikir setelah sholat subuh, zikir pagi, saya ke kamarnya. Kemudian saya melihat dia bangun tetapi tidak mau sholat. Dan tidak bisa dibicarai. Akhirnya diruqyah. Saya baca Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Mungkin ratusan kali saya baca. Berbuih mulut saya, capek maksudnya, maka kesal hati. Akhirnya saya pukul itu orang. Saya tepak kepalanya. Dalam keadaan ditepak kepalanya, bangun dia marah. Kemudian, kebetulan ini orang kecil, lebih kecil dari saya ajak duel dia. Ayo, saya tahu di dalam dirinya ada jin. Ayo lawan saya. Akhirnya dia mencari sesuatu, mencari apa? Bengkang, tangga, atau apa. Maka kawan-kawan yang lain datang ke kamar. Sudah Din, jangan dilawan. Bacai saja, ruqyah saja. Tugasmu meruqyah. Akhirnya saya duduk. Dia masih, saya duduk bacain ayat kursi. Sampai beberapa kali, akhirnya dia kalah. Jadi intinya para ikhwah, bukan kita memukulnya. Akan tetapi, yang paling utama adalah kita memperdengarkan ayat-ayat Al-Quran untuk memberikan rasa takut kepada jin tersebut. Karena jin tidak bisa melawan kebesaran firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna laisa laka 'alaihim sultanun." Sesungguhnya setan tidak bisa mampu melawan mereka kalau seandainya kalian berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Isra ayat 65. Inna ibadi laisa laka 'alaihim sultan. Sesungguhnya hamba-hambaku, kamu tidak dapat berkuasa atas mereka. Hamba-hambaku siapa? Yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak diperbolehkan seorang yang meruqyah untuk menyakiti orang yang diruqyah. Ya, untuk menyakiti orang yang diruqyah tidak diperbolehkan. Seperti dipukuli, kemudian ditusuki, ini tidak diperbolehkan. Ya. Kemudian ahibati hafizakumullah, yang ke-8. Hal yang patut dijauhi adalah meruqyah massal. Karena para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hal ini bisa menimbulkan kerusakan yang tambah berat. Di antara kerusakannya adalah yang asalnya, perhatikan nih, asalnya seseorang dimasuki oleh jin di dalam tubuhnya cuma satu jin. Gara-gara diruqyah secara berjamaah, maka jin ini pindah ke sini. Ya, bertambah dia. Karena merasa ada tempat yang bisa dia masuki.
Dan sepengalaman saya saat meruqyah, bagi orang yang meruqyah, kalau seandainya jinnya itu mulai dia kesakitan, maka dia akan mengolok-ngolok orang yang meruqyah. Maka jangan pernah tertipu dengan jin. Contoh misalkan kita sedang baca Fatihah kah, Al-Baqarah kah, ayat kursi kah, 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah kah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas kah, kemudian dia membenarkan bacaan kita. Kata si jin, Din, salah itu tajwidnya. Itu izhar bukan ikhfa. Maka jangan tertipu, karena dia sudah kesakitan sebenarnya. Nah, saya pernah kejadian ini nyata. Teman yang tadi, yang kena sihir dari Suriname tadi, maka dia kadang sadar, tapi dalam tubuhnya masih ada jin. Maka suatu malam kita bersepakat untuk meruqyah. Kita berputar, duduk dalam keadaan lingkaran, kemudian baca surah Al-Baqarah. Beberapa ayat bergantian sambil mendengarkan satu dengan yang lainnya. Ini si fulan yang kita tuju untuk diruqyah sebenarnya. Akhirnya kan dia meruqyah diri dia sendiri. Akhirnya dia meruqyah diri dia sendiri. Nah, ketika mau mendekati surat Al-Baqarah ayat 255, yaitu ayat kursi, maka dia mulai untuk merasakan rasa sakit. Maka dia mulai main-main. Dia mulai pura-pura kentut dengan mulutnya. Put, put. Kemudian dia mulai ketawa sendiri. Ya, kita sudah tahu bahwasanya jinnya sudah tidak kuat. Kemudian dia minta izin untuk masuk WC, dan Rasulullah SAW bersabda di riwayat Bukhari Muslim, Allahumma kana Rasulullah SAW idza dakhala al-khala yaqul Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Sering Rasulullah SAW jika masuk ke dalam WC, maka beliau mengucapkan, Ya Allah, aku minta perlindungan denganmu dari jin-jin laki-laki dan jin-jin perempuan. Ya, makanya jangan sering-sering. Ya. Ini khawatir kadang-kadang kalau ada teman yang terlalu lama di kamar mandi, jangan-jangan dia punya hubungan sama jin. Ya, suami istri yang sering terlalu lama di kamar mandi, jangan-jangan dia punya hubungan dengan jin. Maka itu, hati-hati kalau saya meruqyah, ketika jinnya sudah tidak kuat, dia akan pura-pura ketawa, padahal dia kesakitan. Jadi jangan tertipu dan jangan terus bacakan saja dan ikhlaskan niat hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Intinya para ikhwah, dijauhi untuk meruqyah secara massal. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, komite tetap untuk fatwa dan riset ilmiah Kerajaan Arab Saudi telah mengeluarkan fatwa bahwa dilarang untuk meruqyah secara massal. Disebabkan karena terjadi beberapa penyimpangan, di antaranya tadi bertambah jinnya, kemudian yang asalnya tidak dimasuki oleh jin, kemudian karena di sampingnya sudah mulai kelepek-kelepek, maka akhirnya dia mulai kosong dari zikir, lebih takut kepada jin daripada kepada Allah. Akhirnya jin bisa masuk ke dalam tubuhnya. Nah, ini bahaya. Apalagi kalau seandainya ruqyah massal tersebut laki-laki dan perempuan dan hijabnya tidak terlalu kuat. Hijabnya tidak terlalu tertutup. Maka bisa-bisanya bukan ruqyah yang terjadi, tetapi ruqyat, saling melihat. Ya, ini dia. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk daripada hal yang harus dijauhi saat meruqyah adalah beberapa khurafat yang dikatakan saat meruqyah. Seperti misalkan para peruqyah mengaku bisa mengeluarkan jin
dengan cara didatangkan beberapa permintaan-permintaan oleh para peruqyah tersebut. Mengaku bisa mengeluarkan jin dengan cara minta didatangkan hal-hal yang diminta oleh si peruqyah. Seperti misalkan binatang-binatang. Dan ini para ikhwah, ada yang memang tukang ruqyahnya, dia dikenal tukang ruqyah, akan tetapi sebenarnya dia adalah dukun. Dan dukunnya asli memang. Arti dukun asli pakai sad, asli. Dia berhubungan dengan jin. Dia memelihara jin. Dia memberikan sesaji kepada jin. Itu memang asli. Maka dia minta didatangkan binatang. Tapi di sana ada dukun-dukun palsu yang memang dia tidak pernah berhubungan dengan jin. Dia hanya sok-sokan bahwasanya dia adalah tukang ruqyah, tapi sebenarnya dukun palsu. Dan akhirnya dia minta hal-hal yang juga di luar kebiasaan. Sebenarnya bukan tujuannya adalah untuk memberikan sesaji kepada jin, akan tetapi tujuannya adalah untuk ta'jiz, yaitu melemahkan si pasien atau keluarga pasien untuk dapat uang. Contoh misalkan ketika si peruqyah ini yang aslinya dia dukun, dia minta sesuatu yang sulit dikabulkan. Saya bisa mengeluarkan jin yang ada pada tubuh anakmu ini, asalkan datangkan kepada saya tikus. Oh, kata yang keluarga pasien, banyak tikus di rumah, saya akan bawa. Tapi tikus bukan tikus sembarangan, tikus yatim. Nah, kalau tikus yatim, bagaimana kita mengetahuinya? Pengertian yatim adalah seorang anak yang ditinggal mati bapaknya dan dia belum baligh. Nah, sekarang kita kalau mengetahui tikus yatim bagaimana? Bapaknya kapan meninggal, umur si anak tikus ini berapa? Nah, ini sebenarnya bukan untuk didatangkan, tetapi untuk ta'jiz, melemahkan. Tapi tujuan ujungnya adalah duit. Sama seperti apa? Misalkan minta didatangkan kera picak matanya. Ini sulit. Karena semua kera mau picak mau enggak dia bisa manjat. Ya, ini sulit. Nah, ini para ikhwah. Biasanya dijauhi, harus dijauhi peruqyah-peruqyah yang minta sesuatu untuk didatangkan dengan permintaan yang aneh-aneh. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang keberapa? 10. Yaitu hal yang harus dijauhi saat meruqyah adalah meruqyah jarak jauh. Meruqyah jarak jauh dengan handphone ataupun dengan pengeras suara yang terlalu jauh. Maka ini dijauhi. Dan sebagaimana dan juga sudah keluar fatwa dari Komite Tetap untuk Fatwa dan Riset Ilmiah bahwa meruqyah jarak jauh dengan handphone, telepon, maka ini termasuk hal yang lebih baik dijauhi karena dikhawatirkan mendatangkan kerusakan dalam perkara akidah. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk hal yang harus dijauhi saat meruqyah adalah menyiksa jin dengan api atau yang semisalnya. Kenapa? Karena la yu'adzibu bin nar illa rabbun nar. Tidak ada yang menyiksa dengan api kecuali Rabb yang memiliki api, Allah Jalla fi'ulah. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga hal-hal yang perlu dijauhi saat meruqyah adalah menulis tulisan-tulisan yang tidak ada maknanya. Tidak ada maknanya saat meruqyah tersebut. Baik itu pada telur, pada piring, ataupun yang semisalnya. Misalkan piring ditulis
ruqyah ditulis tulisan-tulisan yang saya contohkan tadi pada piring, kemudian diisi air, kemudian diminum. Padahal yang ditulis adalah tolasim, rajah-rajah, huruf-huruf terpotong-potong yang tidak ada maknanya bagi di dalam bahasa Arab. Maka ini termasuk yang harus dijauhi saat meruqyah. Nah, itu beberapa poin para ikhwah. Nah, kita masuk sekarang ke dalam perkara syirik asghar. Di dalam perbuatan yang kedua adalah tamimah. Jadi kita katakan syirik asghar kan ada 3. Syirik asghar di dalam amalan hati. Ada 4 macam. Sudah kita bahas. Kemudian syirik asghar di dalam amalan lahiriah. Ada 2. Yang pertama sudah kita bahas. Yaitu apa? Ruqyah. Yang terdapat kesyirikan di dalamnya. Yang kedua sekarang adalah tamimah. Yang terdapat kesyirikan di dalamnya. Nah, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa itu tamimah? Di dalam bahasa, tamimah adalah disebutkan oleh di dalam kitab As-Sihah, Al-Qamusul Muhit, kemudian juga An-Nihayah fi Gharibil Hadith yang ditulis oleh Ibnul Athir, bahwa tamimah adalah fil asl kharzah kanat tu'allaqu 'alal atfal. Kharzah artinya tali yang diikat pada anak-anak kecil. Yattaquna biha minal ain wa nahwiha. Untuk menangkal mata yang hasad atau yang semisalnya. Atau lebih tepatnya, untuk menangkal bahaya. Saya ulangi, tamimah adalah kharzah kanat tu'allaqu 'alal atfal. Gelang yang diikat pada anak-anak kecil untuk menangkal mara bahaya seperti mata yang hasad atau yang semisalnya. Itu namanya tamimah. Disebutkan oleh para ahli bahasa, ka'anna al-Arab sammauha bihadzal ism li'annahum yuriduna annaha tamamud dawa wasyifa al-matlub. Orang Arab menamai gelang yang diikatkan pada tangan anak kecil tersebut dengan tamimah karena mereka menginginkan kesempurnaan kesembuhan. Kesembuhan. Karena tamimah diambil dari kata-kata tamam. Tamam artinya sempurna. Ya, makanya orang Arab menamai gelang yang diikat pada tangan atau kaki atau leher anak kecil karena mereka menginginkan kesempurnaan penyembuhan. Makanya disebut dengan tamimah. Intinya tamimah adalah gelang yang berasal dari benang diikatkan pada tubuh anak kecil. Tujuannya untuk menangkal bahaya. Bahayanya baik itu mata yang hasad yang menumbuhkan keburukan bagi anak kecil tersebut. Karena biasanya kan kita bawa anak kita yang wajahnya masih imut-imut, menggemaskan, kemudian kita bawa keluar rumah bertemu dengan orang banyak. Akhirnya ada yang suka mata melihat, tetapi perasaan suka ini dicampuri dengan perasaan hasad. Saya ingin juga seperti itu. Kenapa kamu aja yang memiliki anak seperti ini? Dicampuri perasaan suka dengan hasad. Nah, itulah yang disebut dengan al-ain. Rasulullah SAW mengatakan, al-ainu haq. Mata yang membatangkan keburukan itu benar adanya. Pengertian al-ain adalah mata yang digunakan untuk melihat karena suka dicampuri dengan hasad. Akhirnya memberikan keburukan kepada orang yang dilihat. Nah, apabila memakai
gelang untuk menghalangi mata yang mendatangkan keburukan tersebut, maka gelangnya ini disebut dengan apa? Tamimah. Paham ya para ikhwah? Taib. Karena sudah azan Isya, kita lanjutkan nanti setelah salat Isya. Wallahu alam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Sallallahu sallam wa barak ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita melaksanakan salat Isya secara berjamaah. Semoga seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahibati hafizakumullahu taala, kita tadi sudah pelajari apa makna tamimah secara bahasa. Dan para ulama rahimahumullahu taala menyebutkan makna tamimah secara terminologi syar'i. Makna tamimah secara terminologi syar'i. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnu Abdul Bar di dalam kitabnya At-Tamhid, kemudian oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya As-Sunan, dan juga Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya Al-Jami' li Ahkamil Quran, bahwa tamimah secara terminologi syar'i adalah kullu ma yu'allaqu 'alal marda awil atfal awil bahaimi aw ghairiha min ta'awidh lidaf'il bala'i aw raf'ihi. Segala sesuatu yang digantung atau dipakai oleh orang yang sakit atau anak kecil atau hewan atau selainnya berupa permintaan perlindungan dari bala atau berupa mengangkat bala. Inilah yang disebut dengan pengertian tamimah secara terminologi syar'i. Segala sesuatu yang digantung atau dipakai oleh seorang yang sedang sakit atau anak kecil atau hewan atau selainnya berupa permintaan perlindungan untuk mengangkat bala atau menahan bala. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih, "Innar ruqa wat tamaima wat tiwalata syirik." Sesungguhnya ruqyah dan tamimah adalah, dan tiwalah adalah kesyirikan. Ruqyah sudah kita sebutkan, tamimah sudah kita sebutkan juga, tiwalah artinya adalah pelet ataupun guna-guna yang dipakai untuk mendatangkan rasa cinta perempuan kepada laki-laki atau sebaliknya. Maka ini adalah kesyirikan. Nah, itu kabar dari Rasulullah SAW, penggunaan tamimah adalah kesyirikan. Begitu juga dalam hadis Rasul riwayat Imam Ahmad dan Imam Abu Ya'la. Imam Ahmad dalam kitabnya Al-Musnad, Imam Abu Ya'la dalam kitabnya Al-Musnad, Musnad Abu Ya'la. Kemudian Imam Ibnu Adi dalam kitabnya Al-Kamil fi Du'afa. Dan di dalam hadis ini terdapat seorang perawi yang dia itu lemah. Makanya sebagian ulama melemahkan hadis ini, tetapi maknanya sahih. Hadisnya berbunyi, "Man ta'allaqa tamimatan fala atammallahu lah." Siapa yang
menggantungkan tamimah, maka Allah tidak akan sempurnakan hajatnya, keinginannya. Ini menunjukkan bahwa memakai tamimah adalah kesyirikan. Karena berarti bergantung kepada sebab yang oleh syariat belum dijadikan sebagai sebuah sebab. Maka apabila menjadikannya sebagai sebuah sebab, termasuk kesyirikan asghar. Kemudian juga ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad juga, Imam Ibnu Majah, dan hadis ini juga terdapat seorang perawi yang lemah, maka dilemahkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Tetapi maknanya juga benar. Dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu bahwa anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan fi yadi halqatan min sufr. Bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat seseorang di tangannya ada gelang lengan terbuat dari kuningan. Kira-kira gambarnya seperti ini. Gelang kuningan, gelang terbuat dari kuningan. Ini seperti ini. Ini contoh saja. Ya. Terbuat dari kuningan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada orang tersebut, "Ma hadza?" Untuk apa gelang ini? Orang ini menjawab, "Minal wahinah." Gelang ini untuk menjaga agar aku tidak lemah. Menangkal bahaya maksudnya. Kebal. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inzi'ha fa inna la taziduka illa wahnan. Fa innaka law mitta wa hiya 'alaik ma aflahta abadan." Lepaskan gelang itu. Sesungguhnya gelang tersebut tidak menambahkan kepadamu kecuali kelemahan. Sesungguhnya jika engkau mati dan engkau dalam keadaan memakainya, kamu tidak akan pernah beruntung selamanya. Maksudnya di akhirat. Nah, ini menunjukkan memakai tamimah adalah haram karena dia syirik asghar. Bahkan tidak akan pernah beruntung orang yang memakai tamimah, yaitu gelang, diantaranya adalah gelang yang terbuat dari kuningan. Dan para ikhwah, secara umum orang yang memakai jimat, tamimah, tidak akan pernah beruntung. Dan ini saya dapati pernah kejadian nyata. Waktu itu saya masih di Arab Saudi, bekerja sebagai penerjemah dan juga pendakwah. Waktu itu saya ceramah di hadapan para tenaga kerja wanita yang dalam masa penampungan sebelum dipulangkan ke Indonesia. Maka kantor kita mempunyai program mendatangi para tenaga kerja tersebut. Ketika berceramah tentang tauhid, maka seorang ibu mengangkat tangan. "Cukup Ustaz, cukup. Pipi saya, perut saya kepanasan dengan ceramahnya Ustaz." Maka saya langsung tebak, apakah ibu memakai susuk? Maka iya Ustaz. Saya pakai susuk 8. 4 di pipi, 4 di perut. Saya tanya, untuk apa pakai susuk? Agar kalau seandainya saya mendapati majikan yang kasar kepada saya, maka susuk tersebut akan menundukkannya. Apa yang ibu rasakan sekarang? Setiap kali saya ingin sholat, maka badan, wajah saya panas. Lihat di situ. Maaflah ta'abadan. Selama engkau memakai tidak akan pernah beruntung selamanya. Itu janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menurut hadis yang di sebagian ulama melemahkannya ini. Tetapi maknanya benar, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalam hadis riwayat Imam Ibnu Abi Hatim dalam kitab tafsir dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, annahu ra'a rajulan fi yadihi khayt minal humma faqata'ahu wa tala qawlahu ta'ala wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun. Hudzaifah bin Yaman, sekretaris pribadi Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengetahui rahasia-rahasia dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah melihat seorang lelaki
memakai di tangannya khayt. Khayt yaitu tamimah yang kita sebutkan tadi. Dan mungkin salah satunya adalah bentuknya seperti ini. Nah, khayt. Ya, bentuknya seperti ini. Kemudian ada juga gambar yang lain yang barusan saya download tadi. Di antaranya juga khayt adalah seperti ini. Ya. Ini juga termasuk daripada khayt tamimah. Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu melihat orang memakai khayt seperti ini. Khayt itu benang yang dikalungkan, digelangkan. Kemudian Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu beliau berkata, beliau bertanya, untuk apa ini dipakai? Maka yang memakai menjawab, minal humma, agar saya tidak sakit demam. Lalu Hudzaifah bin Yaman memotongnya. Dan kemudian beliau membaca surat Yusuf ayat 106. Wa ma yu'minu billah, wa ma yu'minu aktsaruhum billah. Dan tidaklah beriman kebanyakan mereka kepada Allah kecuali dalam keadaan mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Lihat di sini Hudzaifah bin Yaman menyatakan pemakaian itu untuk menahan penyakit adalah termasuk kesyirikan. Termasuk kesyirikan. Kemudian ada hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, yaitu hadis dari Abu Bashir radhiyallahu anhu. Annahu kana idza ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ba'dhi asfari fa arsala rasulan an la yubqiyanna fi raqabati ba'irin qiladatan min watarin aw qiladatan illa quti'at. Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Bashir, setiap kali kami bersafar bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka beliau mengutus seorang penyeru yang menyerukan jangan sampai sekali-kali ditinggalkan pada leher onta atau keledai atau kuda kalung yang terbuat dari tali busur, ya, tali panah atau kalung apapun, kecuali harus dipotong. Saya ulangi, jangan sampai tersisa pada leher binatang apapun, terutama onta, sebuah kalung yang terbuat dari tali busur panah atau kalung apapun, kecuali harus diputuskan. Nah, ini menunjukkan bahwa memakai tamimah untuk menangkal bahaya pada hewan, maka ini diharamkan. Termasuk di dalamnya, pada ikhwah, memakai tamimah pada rumah atau pada kendaraan mobil, maka ini semua adalah diharamkan. Ini semua adalah diharamkan. Kemudian juga ada hadis riwayat Imam Ahmad. Ini saya sebutkan sekarang dalil-dalil bahwasanya tamimah yang memakainya adalah syirik asghar. Hadis riwayat Imam Abu Dawud, Imam An-Nasai, Imam Ahmad, dan hadisnya dihasankan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala dari Ruwaifi'. Beliau mengatakan, ya Ruwaifi', la'alla al-hayata tatulu bika fa akhbirin nasa anna man 'aqada lihyatahu aw taqallada wataran aw istanja biraji'i dabbah aw 'azmin fa inna Muhammadan bari'un minhu. Yang artinya, wahai Ruwaifi', semoga umurmu panjang. Dan memang benar, umur Ruwaifi' sekitar 130-an. Kalau tidak salah, 100-an lebih lah. Maka beritahukanlah kepada manusia bahwa siapa yang menggelung jenggotnya. Nah, menggelung jenggot itu kira-kira seperti ini, para ikhwah.
ini ada orangnya, akan tetapi kita ini kan, nah seperti ini, menggelung jenggot. Ini jenggot panjang kemudian digelung, ya, diikat, dikepang. Maka ini diharamkan. Beritahukanlah bahwa barang siapa yang mengelung jenggot, au taqallada wataran, atau mengalungkan kalung yang terbuat dari tali busur panah, atau beristinja dengan kotoran onta yang sudah kering, atau dengan tulang, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dari hal-hal tersebut. Kata-kata berlepas diri menunjukkan bahwa ini diharamkan dalam agama Islam. Ya. Kemudian hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda dari Abdullah bin Uqaim atau bin Aqim, Uqaim, Aqim bisa. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man 'allaqa syai'an wukila ilaih." Barang siapa yang menggantungkan sesuatu, maka dia akan disandarkan hatinya pada sesuatu tersebut. Disandarkan hatinya pada sesuatu tersebut. Nah, kalau kita lihat dari hadis-hadis yang saya sebutkan tadi, ada beberapa catatan yang harus antum ingat. Bahwa siapa yang menggantungkan tamimah atau jimat secara umum, maka dia akan mendapatkan beberapa macam bahaya. Yang pertama, hadis yang sudah kita sebutkan tadi, barang siapa man 'allaqa tamimatan faqad asyrak. Siapa yang menggantungkan tamimah maka sungguh dia telah melakukan kesyirikan. Yang kedua, man 'allaqa tamimatan fala atamma Allahu lah. Siapa yang menggantungkan tamimah maka Allah tidak akan kabulkan hajatnya. 2. Yang ketiga, man 'allaqa wada'atan fala wada'alah. Barang siapa yang menggantungkan wada'ah itu adalah seperti kerang. Seperti ini. Dan ini termasuk daripada juga yang biasa dijadikan sebagai jimat yang digantung. Ya, kerang-kerang seperti ini. Wada'ah. Atau bisa juga seperti ini. Ya. Ini termasuk daripada jimat. Sama dengan ini. Nah, ini Rasulullah SAW mengatakan man 'allaqa wada'ah, barang siapa yang menggantungkan wada'ah, maka hatinya tidak akan tenang. Fala wada'allahu lah. Ini yang ketiga. Jadi yang pertama syirik, yang kedua tidak akan dikabulkan hajatnya, yang ketiga tidak akan ditenangkan hatinya. Kemudian kalau kita lihat lagi, ma'aflah ta'abadan, tidak akan beruntung, yang tadi memakai kuningan tadi, tidak akan beruntung. Kemudian yang ke berapa? Yang kelima, yaitu hatinya akan digantungkan kepada yang bergantung pada yang dia gantungkan tersebut. Man 'allaqa syai'an wukila ilaih. Barang siapa yang menggantung sesuatu, maka digantungkan urusannya kepada sesuatu tersebut. Tidak diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jadi ini semua adalah jenis-jenis kesyirikan yang saya sebutkan. Nah, termasuk di dalamnya, ini para ikhwah, ini juga, ini contoh saja. Ya. Termasuk di dalamnya ini. Kemudian juga yang seperti ini termasuk dari kesyirikan menggantungkannya. Ya. Nah, sekarang permasalahan. Menggantungkan Quran kecil, dijadikan sebagai kalung. Apa hukumnya? Menggantungkan Quran kecil dijadikan sebagai kalung. Apa hukumnya? Maka terjadi khilaf di antara para ulama rahimahumullahu taala. Bahkan ulama salaf.
Kita akan lihat sekarang. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terjadi khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan boleh kalau seandainya yang dikalungkan Quran. Ada yang mengatakan tidak boleh. Bahkan yang mengatakan boleh ini dari ulama salaf. Kalau tidak salah dari Ibrahim bin Yazid An-Nakhai membolehkan. Ya. Tetapi pendapat yang lebih kuat, pendapatnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, tetap diharamkan dengan beberapa sebab. Catat, mengalungkan Al-Quran kecil tetap diharamkan dengan beberapa sebab. Sebab yang pertama yaitu hadis tentang larangan menggantungkan tamimah umum. Baik itu jimat ataupun Al-Quran. Hadis larangan menggantungkan tamimah umum. Bersifat umum. Tidak ada pembatasannya. Kalau Al-Quran boleh, nggak ada. Dia umum. Ya, berarti karena umum berarti larangannya pun umum. Paham maksud saya? Larangannya pun umum. Baik Al-Quran ataupun selainnya. Tidak ada pengecualian di dalam hadis tersebut. Seperti misalkan, man 'allaqa tamimatan faqad asyrak. Siapa yang menggantungkan tamimah, maka sungguh dia telah berbuat kesyirikan. Ngomong-ngomong para ikhwah, termasuk tamimah adalah foto-foto para wali yang dianggap para wali, kemudian digantungkan dengan niatan untuk pesugihan, dengan niatan untuk menangkal bahaya. Apalagi kalau seandainya ada wali tersebut, yang dianggap wali tersebut berdoa begini. Maka warungnya dikatakan akan sugih, karena walinya sih berdoa terus. Nah, ini termasuk ghulu di dalam orang-orang saleh. Kalau itu orang saleh. Apalagi kalau seandainya baru disangka saleh. Atau disangka wali. Karena di zaman sekarang, orang gila dianggap wali. Semakin gila, semakin wali. Ya. Nah. Yang kedua, menggantungkan tamimah yang terbuat dari Al-Quran, itu dianggap sebagai sebuah ibadah. Dan belum ada contohnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti itu adalah perbuatan bid'ah. Menggantungkan tamimah yang terbuat dari Al-Quran itu dianggap sebagai sebuah ibadah. Maka kalau berbicara ibadah harus ada contohnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika tidak ada contohnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka berarti itu adalah perbuatan mengada-ngada bid'ah dalam agama. Maka diharamkan untuk dilakukan. Kemudian yang ketiga, menggantungkan Al-Quran sebagai tamimah dikalungkan, ini bisa menghantarkan kepada penghinaan terhadap Al-Quran. Karena mungkin nanti diletakkan di tempat-tempat yang tidak pantas, dibawa ke tempat-tempat yang tidak pantas. Ya, karena namanya kalung, otomatis susah untuk diletakkan, kemudian digantung di mana-mana sembarangan. Akhirnya bisa masuk kepada penghinaan terhadap Al-Quran. Sebab yang ketiga. Sebab yang keempat adalah diharamkan untuk menggantungkan tamimah meskipun berasal dari Al-Quran karena agar melakukan saddud dzari'ah, yaitu melakukan tindakan preventif, tindakan pencegahan untuk menggantung selain Al-Quran. Ya, diharamkan menggantung kalung atau tamimah yang terbuat dari Al-Quran. Kenapa? Untuk mencegah agar tidak menggantung selain Al-Quran. Paham gak maksud saya? Itu namanya kaidah saddud dzari'ah, yaitu menahan agar tidak terjadi sarana
yang menghantarkan kepada yang lebih buruk. Nah, kalau orang dibiarkan menggantungkan Al-Quran, nanti akan menggantungkan yang lain selain Al-Quran. Maka kita harus cegah tindakan preventif sebelum menggantung selain Al-Quran. Maka jangan sampai Al-Quran juga digantung. Ini 4 sebab diharamkan untuk menggantung tamimah meskipun terbuat dari Al-Quran. Nah, ini para ikhwah. Nah, kira-kira itu. Dan termasuk tamimah juga cincin-cincin yang ada rajahnya seperti ini. Ya, cincin-cincin yang ada rajahnya. Nah, termasuk juga cincin-cincin yang seperti ini. Ya. Ini tulisannya Al-Fatihah. Ya. Ini tulisannya mungkin bukan Al-Fatihah. Ini tulisannya Al-Fatihah. Maka kita katakan lebih baik dijauhi. Kenapa? Karena cincin kita akan bawa kemana-mana. Dikhawatirkan nanti menghinakan surat Al-Fatihah. Ada juga ini. Yaitu batok kelapa yang sudah dirajah. Nah, ini juga termasuk diharamkan dalam agama Islam. Bentar. Nah, ini. Ini juga termasuk dari masuk tamimah. Biasanya dipakai dalam tujuan macam-macam atau dalam fungsi macam-macam. Kalau ini mungkin digunakan untuk menakar beras. Dengan asumsi bahwa apabila menggunakan ini, tempurung kelapa yang sudah dirajah, menakar beras, maka berasnya tidak habis-habis. Dustanya kebangetan ini. Ya, atau juga apabila seseorang ingin lancar membaca Al-Quran, maka tempurung kelapa ini yang masih utuh, yang sudah dirajah, diisi dengan air, kemudian didiamkan sampai sepekan. Lalu malam Jumat Kliwon diminum. Niscaya tidak bisa baca Quran. Kalau dia tidak belajar dengan guru mengaji Al-Quran. Nah, ini adalah tamimah seluruhnya para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan demikian kita sudah selesai syirik asghar jenis kedua, yaitu syirik asghar yang berkaitan dengan amalan lahiriah. Ada 2 macam. Yang pertama apa? Ruqyah yang mengandung kesyirikan. Yang kedua apa? Tamimah yang mengandung kesyirikan. Al-Imam Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali At-Tamimi rahimahullah, beliau di dalam kitab Tauhid beliau mengatakan ma jaa fir ruqa wat tamaim. Lihat ya. Beliau mengatakan bab tentang ruqyah dan tamimah. Beliau tidak mengatakan bab syiriknya ruqyah dan tamimah. Kenapa? Karena ada ruqyah yang diperbolehkan dan ada tamimah yang sebagian ulama salaf memperbolehkannya. Tadi apa? Tamimah yang memakai ayat-ayat Al-Quran. Sebagian ulama salaf memperbolehkannya, akan tetapi pendapat yang lebih kuat tetap diharamkan dengan sebab-sebab yang sudah kita sebutkan tadi. Nah, ini kira-kira yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan? Apakah ucapan di bawah adalah syirik besar? Ya Rasulullah, isfa' hajati. Maka jawabannya iya. Ini kan maksudnya minta kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kabulkanlah hajatku. Ini berarti minta kepada makhluk. Ya, ini berarti minta kepada makhluk. Dan kita boleh meminta syafaat kepada Rasulullah SAW nanti di hari kiamat. Adapun sekarang kita mintanya kepada Allah. Wahai Allah, berikanlah syafaat nabimu kepadaku. Nah, itu boleh. Sekarang. Ya. Kenapa? Karena satu, minta syafaat adalah doa. Dan doa tidak boleh diberikan kecuali kepada Allah. Ad-du'a huwal ibadah. Doa inti ibadah. Dan ibadah tidak diberikan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Yang kedua, Rasulullah SAW sekarang beliau meninggal dari dunia dan hidup di alam barzakh. Lebih mulia kehidupannya dibandingkan seluruh orang yang mati syahid. Maka tidak bisa diminta oleh kita sekarang ini. Ya. Wallahu alam. Kemudian perkataan yang kedua, isfa' lana ya Rasulullah. Ya, wahai Rasulullah, berikanlah syafaat kepada kami. Ini juga termasuk di dalamnya tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena meminta syafaat hanya kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anna kulillahu syafa'atu jami'an." Allah berfirman dalam Al-Qur'an, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syafaat hanya milik Allah seluruhnya. Dalam surat Az-Zumar ayat 44. Maka ketika syafaat, nah ini sebab yang ketiga. Ketika syafaat milik Allah, maka mintalah kepada Allah. Jadi ada 3 sebab. Kenapa kita tidak boleh minta syafaat sekarang langsung kepada Rasulullah? Karena permintaan syafaat adalah ibadah, doa. Dan doa tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah. 2, karena Rasulullah SAW telah meninggal dari dunia, berpindah dari alam dunia ke alam barzakh. Kehidupan beliau lebih mulia daripada seluruh orang yang mati syahid. Maka tidak bisa kita meminta kepada beliau sebagaimana kita minta beliau ketika beliau masih di dunia. 3, sebabnya adalah karena syafaat milik siapa? Milik Allah dalam surah Az-Zumar ayat 44. Itu 3 sebab kenapa kita tidak boleh meminta syafaat langsung kepada Rasulullah SAW sekarang. Kalau di akhirat iya. Memang Rasulullah SAW pemilik syafaat. Ketika manusia pergi kepada Adam, kemudian kepada Ibrahim, Nuh dulu, kemudian Ibrahim, kemudian Musa, kemudian Isa, lalu Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Ana laha, aku yang pantas untuk itu." Kemudian beliau sujud di hadapan Allah, kemudian beliau membaca pujian-pujian yang beliau belum pernah dapatkan pujian tersebut selama beliau hidup di dunia. Kemudian Rasulullah SAW dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ya Muhammad, irfa' ra'sak, wasfa' tusyaffa, wasal tu'tah." Wahai Muhammad, angkat kepalamu. Mintalah syafaat, engkau akan dikabulkan, dan mintalah sesuatu, permintaanmu akan dikabulkan. Itulah yang disebut dengan asy-syafa'atul uzma, syafaat uzma yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Tetapi itu terjadi kapan? Di akhirat. Adapun di dunia kita mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Apakah termasuk ke dalam riya ibadah haji yang kita nisbatkan kepada nama kita? Misalkan Haji Muhammad, Haji Abu Bakar, Haji Umar, Haji Utsman, Haji Ali. Maka jawabannya tidak perlu bernama yang seperti itu. Ya. Adapun apakah riya? Maka kita tidak tahu. Karena riya itu saat beramal. Riya itu saat apa? Saat beramal. Apakah dia saat beramal haji tersebut riya atau tidak? Adapun setelah beramal kemudian ada huruf H di hadapan namanya, maka itu tidak masuk riya, tetapi itu masuk, ini juga tergantung hatinya, termasuk ujub. Ya, merasa memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Lebih baik tidak usah memakai itu. Apakah ruqyah yang memberi syarat menyembelih kambing ada pada saat di ruqyah melempar binatang-binatang? Maka jawabannya ini termasuk di dalam ruqyah yang syirkiyah. Karena meruqyah adalah membaca Al-Quran, ayat-ayat untuk memberikan rasa takut kepada jin dan doa-doa yang sahih dari hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang sahih. Adapun menyembelih hewan, maka belum ada contohnya dari ruqyah yang syar'iyyah. Apakah orang yang pernah terkena sihir bisa sembuh secara total? Dalam artian tidak mudah kambuh kemasukan jin lagi. Bisa. Rasulullah SAW buktinya. Beliau kena sihir. Hadis riwayat Imam Bukhari dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha bercerita, suhiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disihir. Ya. Yukhayyalu ilaihi annahu yaf'alu syai' wa ma fa'alahu. Dikhayalkan kepada beliau bahwasanya beliau pernah melakukan sesuatu padahal beliau tidak melakukannya. Itu sihir beliau. Lalu beliau tidur. Datanglah 2 malaikat di arah sisi kepala Nabi Muhammad SAW, yang satu di arah sisi ke kaki Rasulullah SAW. Yang satu bertanya,
Ma waja'u hadzal rajul. Yang satu menjawab, matbub. Orang ini kena sihir. Ya, matbub itu artinya kena sihir. Maka jangan kasih nama anak matbub. Itu artinya kena sihir. Maka yang malaikat yang satu mengatakan, man tabbahu, siapa yang menyihirnya? Yang satu menjawab, Labid bin A'sam al-Zuraqi. Seorang Yahudi yang bernama Labid bin A'sam dari Bani Zuraik. Kemudian fi madza? Menyihirnya dalam hal apa? Buhulnya itu apa? Fi mustin wa musyata. Rambut yang tertempel atau mengikat pada sisir beliau diambil kemudian dijampi-jampi. Akhirnya kena sihir. Kemudian diletakkan di mana? Fi bi'r dzi arwa, di sumur dzi arwa. Lalu Nabi Muhammad SAW bangun mendapatkan wahyu karena mimpi seorang nabi wahyu. Beliau bangun, kemudian beliau ambil buhul tersebut, beliau hancurkan. Beliau sembuh. Menunjukkan bahwasanya bisa saja orang sembuh. Tetapi bisa saja dia kembali, bisa. Wallahu a'lam. Apakah seorang peruqyah perlu berwudu sebelum meruqyah? Lalu apakah ketika kita membaca Al-Quran, ketika meruqyah harus dilakukan bacaannya? Jazakallahu khairan. Maka jawabannya adalah, sama kita ketika membaca Al-Quran. Bukankah kita saat membaca Al-Quran, kalau memegang mushaf, maka kita berwudu karena memegang mushaf. Kalau kita membacanya dari hafalan, dianjurkan untuk berwudu. Karena adab membaca Al-Quran, tetapi tidak wajib. Ya, maka begitu juga meruqyah dianjurkan untuk berwudu. Ya, nah kemudian apakah dilakukan saat membacanya? Seperti biasa ditilawahkan. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Ya, tidak perlu juga terlalu mendayu-dayu. Alhamdulillahirabbil alamin. Lambat jinnya keluar nanti. Ya, baca sewajarnya. Apa ciri-ciri seseorang itu terkena sihir atau ada jin yang menetap di badannya? Ada beberapa ciri, tetapi tidak mesti ciri tersebut. Karena belum ada dalil yang sahih dan sarih. Seperti misalkan pandangan kosong, kemudian mudah berkeringat di dahi yang tidak ada sebab, kemudian menggigil padahal panas udaranya, hal-hal yang tidak wajar. Tetapi itu pun hanya sebatas tajrubah, yaitu pengalaman-pengalaman, belum ada dalil khusus. Bagaimana dengan pengobatan yang lagi viral? Titik. Apakah benar itu adalah tibun nabawi? Maka jawabannya saya ingatkan nih, terutama kepada yang punya punya jurus itu. Ya, saya ingatkan, tidak semua yang herbal tibun nabawi. Ya, tidak semua yang herbal tibun nabawi. Paham maksudnya? Yang tibun nabawi, pengobatan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, yang ada hadisnya. Adapun yang tidak ada hadisnya, maka tidak menjadi tibun nabawi. Seperti misalkan tempe, di Arab nggak ada tempe. Apakah kemudian dia tibun nabawi? Enggak. Tidak semua yang herbal tibun nabawi. Itu satu. Ya, dan harus terima itu dia. Tidak semua yang herbal tibun nabawi. Yang ada tibun nabawi, zam-zam, madu, ya, kemudian daun bidara, kemudian yang kurma, nabi dari kurma, air rendaman kurma, tibun nabawi. Oke, kita percaya. Tetapi tidak semua yang herbal tibun nabawi. Saya nggak tahu, kunyit ada nggak di Arab? Pernah nggak ada dalam hadis Rasul kunyit? Wa ma adraka ma kunyit? Nggak ada. Ya, itu satu. Dan itu harus diterima nasihat itu. Dua, yang kedua, cara sehat menurut Rasulullah SAW mudah. Satu, kulu halalan thayyiban.
Makanlah yang halal dan baik. Apa saja yang halal dimakan. Nasi halal, makan. Ya, nasi goreng halal, makan. Masa makan nasi goreng zalim? Makan. Ya halal makan. Ya, jangan sampai melarang yang tidak ada dalilnya. Dan yang kedua, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, yang ketiga berarti, yaitu ini cara sehat yang pertama tadi, makan makanan yang halal berdasarkan ayat Al-Qur'an. Kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Makanlah apa yang ada di bumi ini yang halal dan baik. Makan, disuruh makan apa saja. Yang penting halal. Yang kedua, wala tusrifu. Jangan terlalu berlebihan. Ya. Jangan terlalu berlebih-lebihan. Boleh makan gorengan, boleh. Tapi jangan berlebih-lebihan. Masa tidak boleh makan gorengan? Kasihan yang jualan gorengan. Ya. Kasihan yang jualan nasi goreng disebut sebagai orang-orang yang zalim. Berat loh itu. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Kemudian yang ketiga adalah makanlah dengan adab-adab Islam. Nah, itu nasihat yang kedua. Jadi yang pertama, tidak semua herbal itu tibun nabawi. Yang kedua, tata cara makan itu sebenarnya mudah yang saya sebutkan tadi. Yang ketiga, wahai kaum muslimin yang ada di masjid ini dan dimanapun berada, isilah majlis-majlis ilmu dengan majlis-majlis ilmu akidah dan manhaj. Itu lebih utama dibandingkan majlis-majlis ilmu makanan, meramu makanan. Paham? Ya. Isi dengan ilmu akidah, isi dengan pelajaran manhaj, itu lebih utama dibandingkan menyibukkan diri dengan majlis-majlis yang di dalamnya 1 jam, 2 jam hanya membicarakan makanan. Karena kita hidup ini untuk apa? Beribadah, bukan untuk buat jus sehat. Ya. Kalau sesekali tidak mengapa, akan tetapi kalau dikhususkan 1 jam, 2 jam, 3 jam, maka ini masih banyak ilmu. Al-ilmu katsir wal umru qasir. Fabda' bil ahammi fal muhim. Ilmu itu banyak, umur itu pendek, maka dahulukan yang paling penting daripada yang terpenting. Nabi Muhammad SAW menyebutkan dalam hadis-hadisnya tentang makanan-makanan. Maka seperlunya, karena memang kita hidup bukan untuk makan, hidup untuk beribadah. Dan bagaimana kita bisa beribadah? Dengan ilmu agama yang berdasarkan akidah yang benar, manhaj yang sahih, yang lurus. Seperti itu, wallahu a'lam. Habis ini saya dibully nih, gara-gara pertanyaan antum. Dai kalau tidak mau dibully, keluar jadi dari pendakwah. Ya, seorang pendakwah kalau tidak mau dibully, berhenti, pensiun jadi pendakwah. Karena lihat, bayangkan antum, apa kurangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wajah paling ganteng. Lebih ganteng dari Nabi Yusuf, saya bisa membuktikan itu. Pendapat yang lebih kuat, lebih ganteng daripada Nabi Yusuf. Dan kita tidak semanhaj dengan orang-orang yang menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang kafir Quraisy tidak pernah mencela Rasulullah SAW dari sisi fisik. Tidak pernah. Mencela Nabi dari sisi sifat. Tukang dusta, tukang sihir, orang gila. Adapun dari fisik nggak pernah. Karena fisik Nabi sempurna sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita kurangnya apa? Ganteng, paling ganteng manusia. Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu mengatakan, "Ma ra'aitu ahadan ahsana wajhan kana Rasulullah SAW
ahsanan nasi wajhan. Rasulullah SAW wajahnya paling bagus dari seluruh manusia. Wa ahsanahum khalqan. Fisiknya paling bagus. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tidak ada yang bisa dicela. Ada manusia-manusia tengil di zaman sekarang yang menghina Rasulullah SAW. Dan kita kalau ada orang mencela Nabi Muhammad SAW, kita mempunyai keyakinan dua. Allah berfirman, wa rafa'na laka dzikrak. Sebanyak apapun orang mencela Rasulullah dari mulai dulu sampai sekarang, maka Allah telah mengatakan, rafa'na laka dzikrak. Kami angkat untukmu kedudukanmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu keyakinan kita. Yang tidak boleh putus. Walau taruhannya nyawa. Yang kedua, inna syani'aka huwal abtar. Yang mencelamu pasti terputus. Entah mati tiba-tiba, disegerakan siksanya di dunia, atau tidak diingat oleh orang, tidak disukai oleh manusia, dan itu terbukti dari mulai 1400 tahun yang lalu sampai sekarang. Itu keyakinan, tidak boleh putus. Inna syani'aka huwal abtar. Yang mencelamu pasti abtar. Abtar itu terputus. Entah terputus nyawanya, disegerakan, disiksa di dunia. Ya kita tenang saja kalau seandainya Rasulullah SAW beliau pasti akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fisik kurangnya apa? Akhlak kurangnya apa Rasulullah SAW? Bahasa fasih tidak bagaimana Rasulullah SAW? Ya. Niat tidak ikhlas bagaimana Rasulullah SAW? Dengan begitu masih ditolak. Ya, jadi kalau seandainya pendakwah dibully, wajar. Itu sudah tabiatnya pendakwah. Kalau ente mau berdakwah, tidak ingin dibully, ngelawak saja. Jadi tukang lawak, tuh banyak yang suka tuh. Makanya jangan heran, yang followersnya juta-jutaan, pendakwah juta-jutaan, jangan heran. Disukai oleh orang banyak. Jangan heran. Kenapa? Khalilur Rahman, Nabi Ibrahim alaihissalam berdakwah 90 tahun. Pengikutnya cuma berapa? 2. Nabi Lut dengan Sarah. 2 orang. Nabi Nuh alaihissalam berdakwah 950 tahun. Pengikutnya berapa? 84 orang. Wa ma amana ma'ahu illa qalil. Tidak ada yang beriman kepadanya kecuali sedikit. Sedikit kata para ahli tafsir, 84 orang. Nah, ini para ikhwah. Jadi kalau dibully nanti ya biasalah. Namanya juga berdakwah. Nah, itu sifat pendakwah. Atau sifat berdakwah maksud saya. Selalu dia mendapatkan rintangan kalau dia memperjuangkan kebenaran. Adapun memperjuangkan yang disukai orang, banyak yang ikut. Ya, banyak yang ikut. Memperjuangkan kesyirikan, memperjuangkan bid'ah, memperbolehkan maksiat, banyak yang ikut. Demikian. Ini mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.